gimana sih maksudnya terbersit pertama apa menseriusi nyanyimu yang Iseng aja, awalnya iseng bikin, terus responnya ada, terus kenapa view-nya makin naik jadi terus. yang pertama apa? Yang pertama itu lagunya Brisia Jody yang apa sih? iya. Itu yang pertama. Iya. Aduh, Terus Radit notice, terus diajak bareng. cintakan membawamu. Cintakan tuh ya. Membawamu. Terus akhirnya Meledak dari situ lagi tuh. meledak lagi. Dari kosong itu ya bikin terus. Akhirnya meledaknya di lagu kemarin. Dari lagu kemarin. Oh iya. Terus ketemu Anji, udah itu momenku dinyanyi di situ. Gokil. Ketemu Anji menghasilkan waktu itu nyanyi duet apa? Duet lagunya dia, laguku. Oh, lagumu. Yang Penyesalan, single pertama. oh duet itu sama Anji. Duet itu. Itu ada di platform-platform Banyak di YouTube. Bigo Live. Wah, Dan Arif nih gue tau banget teman-teman ini adalah salah satu orang yang sangat produktif. Materi dia itu salah satu komika yang bisa menghasilkan materi banyak banget tuh Arif Alfiansyah. ya lumayan. Itu kamu nggak bisa apa maksudnya apa ya? Banyak orang dan termasuk aku yang pengen seproduktif itu. Rif. Gimana caramu bisa seproduktif itu tuh apa sih yang kamu lakuin? Ini buat materi stand up yang dulu ya. Iya oke. Ya karena yang kulakukan dulu banyak gitu. Jadinya sekarang kan susah bikin materi. Oh. Udah terlalu kemarin udah terlalu banyak, udah hitungannya kan kalau show kan Little Icon tuh 1 jam 55. Gokil. Yang ini ya terdokumentasi ya. Yang nggak terdokumentasi plus Ada beberapa ada. Terus overacting tuh materi sekitar 45 menitan. oke. Overacting. Terus bikin ada kisah tidak arif tuh 1 jam 20. Terus ada lagi My Last tuh 1 jam 15 1 jam 10 lah. Terus apa lagi yang terakhir? Ada lagi satu lagi tuh apa gitu. Pokoknya aku Di udah Jakarta ya? Yang di Surabaya semua. Surabaya semua ya? Anjir itu sebenarnya produksi juga 5 berarti ya? 5 show udah bikin special show? Cuman yang terdokumentasi kayaknya cuman 3. Kenapa? Yang 2 nggak terdokumentasi kenapa? Karena emang Karena yang ngurusin aku sendiri, terus kelupaan menyisihkan budget untuk dokumentasi. oh, waduh sayang banget. Tapi yang terdokumentasi yang 3 ini ada di Comika bisa di 2 di Tom Comika, Overacting sama Little Icon. Yang satu kisah tidak arif itu tidak ku taruh karena subtitle kan bahasa Jawa. Iya, bahasa Jawa. Terus ku kasih ke temanku ternyata tidak begitu baik dan aku tidak pengen ini hati temanku, ya udah nggak ku rilis. Oh, wah sayang banget padahal. Kisah tidak arif itu. Iya. Itu tahun 2017. 2017. Termasuk yang baru berarti. Yang terakhir apa itu? Yang terakhir tuh ya itu. Ya 2017. Sayang taruh aja lah nggak apa-apa. Karena subtitlenya kan karena aku nggak Telat. ngecek kan. Iya, subtitlenya terlalu panjang bener gitu. Oh. Kayak dia kan subtitle kan memang males kan kayak. Iya. Nah, aku pengen kayak satu yang gini. Oh, dia barisnya banyak. Jadi aduh ini mah Kayak PowerPoint kuliah ya. gitu. Terus gimana ya? Ya udah. Gak apa-apa lah. Sama materinya cukup bahaya juga. Gitu. Oh, materi cukup bahaya. Tapi kayaknya nggak sebahaya materi tentang bui ya. Yono Bakri sedang memakan nasi padang, luar biasa. Aktor watak kita makannya hanya mau nasi padang sekarang. Ngeri ya Win ya. Parah. Nasi padang juga harus sederhana lagi. Nggak mau yang padang meriah 10.000. Nah, Rip, balik lagi. Gini. Apa? Sebagai seorang seorang penampil gitu ya, seorang yang berkreasi di dunia kreatif, entah stand up, entah kamu penyanyi bisa dibilang penyanyi nggak sih tadi itu? Apapun lah, kalau aku nyebutnya sekarang entertainer aja. Nah, entertainer. Jadi, apapun yang aku lakukan ya tujuannya untuk menghibur. Nah, tapi kan pasti ada ada istilahnya tuh rootsmu tetap stand up dong. Ya. Rootsnya tetap stand up gitu. Nah, hal-hal lain yang kayak nyanyi, kayak si konten kreator yang tadi itu, apakah dia bisa berjalan beriringan dengan stand up? Ataukah justru kayak misalnya, wah lagi seru ini stand up jadi di hold dulu, nanti begitu yang ini mulai turun, aku ke roots lagi, bisa berdampingan? Ya berdampingan atau beriringan karena apapun yang
yang ada di situ tuh ada andil dari stand up gitu. Nyanyi pun kayak kenapa orang dari nyanyi bisa orang ketawa itu ada salah satu ya pemahaman tentang komedinya dari stand up gitu. Teori komedi. Tapi kan nggak ya banyak lah di antara kita gitu yang kalau stand up tuh ya batu loncatan dan dasar ya kayak tadi benar kan untuk dasar kita berkomedi. Tapi begitu kita sudah menapaki sebuah profesi baru kayak misalnya apa ya YouTuber misalnya menjadi content creator di YouTube gitu. Menghasilkan dan menyita banyak waktu sehingga si stand up-nya gue jadi terlalu beban nih gitu untuk stand up gitu. Sedangkan kamu nggak ngerasain itu ya? Enggak, karena aku sekarang kalau stand up kayak aku merasa bukan profesi gitu. Tapi lebih nyari duitnya adalah di tempat lain. Syukur-syukur ada dari stand up. Oh, oke. Jadi nggak terlalu mengagung-agungkan stand up dalam mencari uang sekarang. Tapi stand up beneran tempat berkarya gitu. Bukan tempat berkarya apa ya, kayak kalau lagi ada jenuh atau kesel itu, nah itu bisa dikeluarin dari stand up kayak dengan nulis materi. Nah itu lebih enak kan, enak daripada kita ngeluh diem gitu mending ngeluh ada orang yang ketawa gitu. Iya benar. Gitu, bahwa jadinya stand up itu sebagai obat ya jatuhnya ya. Bisa obat. Yang bikin tetap waras. Yang bikin tetap kita bisa menghibur diri yang biasanya kan kalau dengan situasi sulit kita nangis gitu kan. Nah dari stand up kita nangis tapi diketawain gitu. Gitu. Karena pedih paling dalam adalah ketawa gitu sebenarnya. Anjir. Itu pernah denger quotes dari Tony Blank ya? Enggak tahu. Bukan ada yang ngomong kayaknya. Ada yang ngomong. Tingkatan tertinggi dari kesedihan itu adalah tertawa gitu sebenarnya. Oh iya. Siapa yang ngomongnya itu ya? Komeng. Oh enggak tahu. Kamu pernah nangis? Sering dong. Oh iya? Termasuk orang yang sentimental. Satu bulan lalu, 1 bulan lebih nangis. Bapakku meninggal. Oh ya dong. Dia kan nangis. Kayak beberapa minggu lalu juga nangis entah kenapa karena nggak tahu karena aku sudah tidak punya kedua orang tua kan. Ya udah itu tiba-tiba yang netes aja. Sekangen itu. Gitu. Kamu anak sulung? Anak terakhir. Anak terakhir. Dari 4. Dari orang tuamu dong. Bukan dari 4 dong. Yang dikeselin anak-anak stand up gini nih sama Apa? Apa? Maksudnya berarti termasuk sering nangis? Iya, itu kayaknya aku juga gampang sedih aja sebenarnya. Perasa. Mungkin perasa. Kamu sekarang posisi punya pacar nggak ya? Enggak, udah cekok. Terakhir kayak waktu itu sempat sudah serius ya, hampir married tapi nggak jadi ya? Ya, masih rencana aja. Berarti, ini menarik nih. Sebagai seorang yang sentimental gitu, maksudnya bukan sentimental itu bukan artinya marah terus enggak, tapi perasa gitu. Emang pernah nonton film sampai nangis gitu? Apa ya? Terakhir pernah. Yang selalu nangis itu ada Hello Ghost. Karena aku lemah dengan keluarga gitu. Oh. Gitu. Keluarga tuh emang segitunya sih. Lemah. Dulu tuh lemah karena ibu kan. Sekarang karena bapak juga ternyata gitu. Bapak ibu lemah. Gitu. Kayak pasti semualah senakal-nakalnya anak, seenggak deket-deketnya anak sama orang tua, tapi kalau udah ke hubungan orang tua sama anak nggak ada yang kuat, Rif. Iya itu karena aku di situ sih lemahnya. Momen kamu tersedih yang pernah kamu alami, maksudnya kayak bener-bener kayak terpuruk gitu kayak pas pada waktu kehilangan ibu itu Desember 2010 itu paling sedih yang pernah aku rasain sampai pengen bunuh diri kan di situnya. Gara-gara kehilangan ibu di Desember itu momen bunuh diri mau bunuh diri terus nggak jadi. Terus pada waktu kehilangan bapak ini kenapa tidak kesampaian untuk bunuh diri kan ternyata ya kenapa bunuh diri dulu karena tidak punya duit gitu. Dalam keadaan ditinggal orang tua nggak punya duit dulu ketinggal ibu. Pada waktu bapak udah punya uang jadi kayak lumayan lah gitu. Gitu. Jadi kayak buat orang yang depresi berarti nggak punya duit. Iya. Yang depresi banget. Gitu. Bukan karena kehilangan tapi emang karena kehilangan dan nggak punya duit ya lebih. Gitu. Karena kan udah kerja udah ini terus. Ya. Lebih bisa ngerem lah. Maksudnya
Ya tetap terpukul tapi nggak bener-bener kayak putus asa kali ya, Rip. Iya. Sempat putus asa. Sempat berapa ya? Seminggu atau hampir 2 minggu tuh nggak mau balik ke Jakarta sebenarnya. Pas waktu kejadian Iya, ayah. kejadian itu. Ya. Terus karena aku pengen biar tidak kelihatan sedih, aku bikin video. Mungkin teman-teman tahu tuh, bikin video yang kasar-kasar, yang keras-keras lah. Entah pukul-pukulan, entah apa gitu. Oh, yang lempar-lempar mercon Nah, si itu. Ubed itu. Nah, itu tuh adalah sebenarnya Penyembuh ya? bukan peralihan agar aku biar tidak dilihat orang tuh sedih. Di situ. Wah, gokil. Itu sempat kayak nih, kayaknya aku cukup deh tinggal di Surabaya. Hidup gaji UMR nggak perlu nuntut sebanyak-banyak mungkin kayak di Jakarta gitu. Comfort zone ya? Ya, terus ternyata pada waktu ngeliat tabungan kok makin merosot gitu. Kayaknya aku butuh ke Jakarta. Ternyata budget besar dilempar-lempar petasan. Harusnya lempar-lempar cabai rawit, bisa didaur ulang, besok dipakai lagi. Berarti, kemarin tuh berarti Surabaya sempet, maksudnya kerja kantoran? Karena aku sekarang kantoran hitungannya. Sekarang ini, Sekarang kantoran. apa emang? Ngantor? Ada di kreatif lah, digital kreatif gitu. Oh, sekarang ini, maksudnya di Surabaya kantornya? Kantornya Surabaya. Hari-hari kerja ya hampir setiap hari sebenarnya. Google Meet gitu-gitu. Oh, emang sudah in-house menjadi karyawan di... In-house. Oh, alah. Makanya kayak ngerasa udah cukup aja kalau ngejarnya adalah UMR ya. Iya, ya. Cukup. WMR-nya WMR Surabaya? Ngawi. Gitu. Makanya Medot janji dong, Kartonyono. Itu WMR di Surabaya, iya. Berapa lama, Rip? Udah 4 kerja? bulan banyak, 4 bulan. Gitu. Karena kan kemarin-kemarin kan ya komik-komik apa yang bisa dijakarkan dari komik kan. Kayak butuh penghasilan tetap, ya udah kayaknya ngambil itu buat tetapnya segitu. Iya. Jadi ntar kalau udah terombang-ambing kayak pandemi-pandemi yang kemarin tuh masih bisa bertahan lah ya gitu. Tapi ternyata itu pun tabungan terkuras ya. Ternyata nggak bisa ya. ya, karena ya maksudnya kan pada waktu bapakku nggak ada tuh kayak ya udah duit tuh kayak loss aja sebenarnya gitu. Ya. Terus tiba-tiba kok wih, Nggak bener nih. Akhirnya ke Jakarta lagi. cari lagi Dengan tujuan? mencari uang, ngambil job lagi ya karena pada waktu itu tawaran kerjaan tuh banyak, cuman aku lagi nggak mau ke Jakarta, nggak mau kerja gitu. Oh, banyak sebenarnya tawaran kerja. Ada 3 kerjaan. Stand up? Ada acara lah, program gitu. Oh, oke. Ada gitu. Jadi pada waktu bapakku nggak ada, beberapa hari setelahnya tuh tawaran tuh ada. Ada. Nggak bisa. Alasannya ku adalah padat nih, sibuk gitu. Sampai akhirnya 3 minggu tuh baru minggu ketiga itu baru kasih jawaban kan. Gimana mas, kita masih bisa jadwal ini? Ya, aku ambil semuanya. Oh, syukurlah berarti masih bisa. Nah, Apa? untuk seorang Arif yang sangat produktif, aku bisa bilang ya seorang yang nggak pernah berhenti menghasilkan sesuatu gitu. Keadaan pandemi kemarin memukul juga nggak, Rip? Atau Sangat memukul. dari job-job offer ya? Pandemi awal tuh harusnya, karena aku kan orang yang berstrategi sebenarnya. Kayak bikin plan apa. Kesalahanku adalah uang yang belum udah aku planin. Oh, Kesalahannya pada waktu itu karena udah jelas kan kontraknya Kontrak di sini, ada, kontraknya udah ada meskipun belum di DP. Terus dapat dua atau 3 film, 1 series. Terus offeran juga banyak, tour gitu kan. Ngitung tuh per bulan tuh bisa 100 pada waktu itu. Langsung kan mikir kan, bikin tim, bikin apa, ngontrak rumah di sini ya udah. Jadi gitulah. Ternyata pandemi semuanya hilang. Sisa tabungan, terus bisnis kan hilang karena aku jualan snack. Hilang juga, semuanya Snack apa? hilang. Snack apa? Snack ada pokoknya. Udah Pokoknya hilang, rugi lumayan. Yang harusnya aku dapat banyak, malah berkurang gitu. Terus pandemi awal tahun 2021 kehilangan juga gara-gara orang-orang di kripto. Berharap di kripto. Kamu main kripto juga? Bitcoin? Bitcoin. Ya kripto namanya. Bitcoin Iya, salah salah satu. Yang paling banyak habis di Doge. Enggak, banyak aku lumayan berani aku kayak gitu. Gokil. Total kehilanganku berapa aja? Berapa? 80. 80 juta dalam waktu? Dalam waktu 3 bulan. Nyarinya pakai keringat. Itulah, jangan main-main kripto, Bitcoin, apapun itu, koin-koin yang nggak bisa dipakai kerokan tuh udah nggak usah lah. Enggak, aku suruh main karena aku sekarang dapat keuntungan lagi. Oh, udah dapat lagi, udah lebih dari itu. Ya enggak, ya mulai berangsur. Iyalah. Ini.
Jangan berhenti di bermain. saat hancur. Enggak, bermain aja terus itu. Biar Ya, memang sekarang aku mengasih, kan udah tahu caranya sekarang. oke. Tahu celahnya, tahu ininya gitu-gitu. Ini nggak banyak orang tahu loh bahwa Apa? ini tadi menarik. Kamu tuh orang yang sangat terplanning dan kamu membuka dikit soal masalah punya kebijakan portofolio investasi ya. Ya, Nah, maksudnya terplanning apa sih Rip kamu nih orangnya? kan belajar investasi. Investasi Iya. itu 2009 ke 10 apa? Itu 2 tahun belajar di forex. Gagal. Sempat belajar. Sempat belajar, sempat jadi pegawai di forex. Udah gagal dalam nggak sampai 2 tahun. Terus 2017 karena kumpul BNI dijadiin saham. Sampai sekarang saham. Terus karena kumpul orang-orang kripto, belajar kripto dari awal tahun kemarin sampai sekarang. Gitu. Terus karena ketemu orang yang kayak financial plan ya belajar. Jadi kayak dulu tuh kenapa hitungannya aku bisa bertahan di pandemi dengan job yang kurang, karena sistemku dulu dapat duit 10% itu buat gadget, buat peralatan. Jadi aku punya kamera, punya lighting, punya apa gitu. Dari 10% penghasilan yang aku hasilkan. Sebulan itu. 10 itu buat tidak terduga, 10 buat investasi yaitu saham dan lain-lain gitu. Sisanya buat 70 itu ya hidup. 50 itu lah buat hidup lah. 20 itu buat tabungan pegangan. Nah, ya. Wah, anjir semateng itu ya ternyata seorang Arif Alfiansyah gitu. Betul. Dan apa? 5 menit lagi ya Mas ya. 5 menit lagi ya? Lagi ya. Iya, iya. Tapi ini ngelarin babak kedua ya? Babak kedua. Rental PS. Ini yang perlu dipelajarin gitu sama semua pelaku industri kreatif gitu. Kayak kita komika-komika ini salah satunya harus belajar dari Arif gitu bahwa bukan sekedar kita berkarya itu penting, tapi bagaimana cara kita memanage hasil dari karya kita itu juga penting gitu. Lebih bagus lagi Zawin sebenarnya. Oh iya, Zawin. Zawin tuh lebih jahat untuk dirinya sendiri, untuk ke investasi. Lebih tega gitu maksudnya. Iya, kalau aku kan hitungannya 30% nih yang tidak di aku gitu. Oke. Zawin tuh lebih dari itu. Jadi ada Zawin keling tuh sangat rapi tuh. Sekarang aku nggak rapi karena penghasilanku tidak tertata gitu kan dengan baik. Jadi tidak ada yang diinvestasikan, lebih kepake dengan kehidupan sehari-hari. Gitu. Kalau mereka sangat rapi banget, kenapa dia Zawin bisa segede itu, bisa ke Turki, bisa ke apa gitu? Menurutku dia ada beberapa, karena ada budget untuk ya dianya apa gitu. Iya. Ini bisa sampai 50% deh kalau yang lain. Itu penting sih. Financial planning tuh penting banget ya. Kamu mulai sadar itu dari 2017. Oh, 17 baru ya. Jadi 2017 tuh pernah duitku nol kan. Kayak sisa 100.000 lah. Cuman aku pada waktu itu punya saham 1.200.000 gitu. 300 atau 2 jutaan lah. Itu dengan kondisi rekeningku nol. Terus? Gitu. Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya nol kan aku merasa ya akan ada lagi rezeki gitu. Tapi gimana caranya aku nggak akan ngejual saham gue itu gitu. Akhirnya yang kamu lakukan pada saat itu? Ya tetap bertahan itu. Dan tetap menambah lagi kalau ada penghasilan langsung nambah Sama ke saham nggak pernah kutik sama sekali. nggak pernah dijual. Meskipun duitku nol tuh nggak pernah ku gituin. Dari 2017 sampai sekarang. Sampai sekarang Dan semua saham yang kamu beli di 2017 tidak pernah ku jual. sekarang ini harganya naik. Harganya masih rugi 10 juta. Wah. Karena kemarin kan pada turun kan. Iya, gitu. iya. Cuman kan itu Tapi sebelum pandemi berarti bagus. Angkanya. sebelum pandemi lumayan. Karena kan aku kayak dapat TV kan ya kecil lah ya. Dapat TV itu maksudnya? Maksudnya job TV. Oh, oke. Kayaknya job TV anggap aja 2 juta, 2 Iya, juta iya. lah. 2 juta 200 masuk situ. Kayak 200 bermula dari 500, 100, 200 gitu. Tapi Nah, yang benar itu sebenarnya kita penghasilan berapapun, kita langsung ke sana atau nunggu berapa dapat penghasilan minimal berapa baru kita ke situ? kalau aku baca-baca kan kalau pegawai kan ada kan berapa persennya ke situ karena ya itu pegawai gitu. Iya. Ada targetnya selama dihitung nih kalau saham ini 5 tahun ke depan akan sekian gitu kan. Nah, karena aku bukan pegawai yang pekerjaan tidak tetap, jadi aku per job. Per job harus kalau dulu ya. Sebelum pandemi nih ya, kita bicaranya. Sebelum pandemi harus berapapun harus masuk situ. Pada waktu pandemi, nah ini aturan ini tidak berlaku sebenarnya karena kepake dengan Iya, dan kepadatan job juga sangat beda ya. sangat tidak padat. Sangat tidak padat. Jadi kalau Anda tanya teman-teman Anda lagi sibuk apa, tidak ada yang sibuk ya saat-saat seperti pandemi ini. Nah,
pas beli, benar. Sorry. Kamu main sendiri, menentukan sendiri beli saham apa atau ada apa? Biasanya kayak gitu ada pialangnya, ada Iya, ya baca-baca sendiri. Trader. Ada brokernya, ada broker. tradernya. Ya aku sendiri, karena aku terbiasa sendiri ya. Berarti Pada kamu waktu forex tuh dulu sendiri, terus saham sendiri, kripto ini sendiri. Cuman kumpul atau tanya-tanya sama orang-orang yang lebih senior. Berarti investasi bukan jual beli saham ya, investasi berarti jatuhnya ya. Investasi. Kan Yang trading adalah di kripto aku trading. itu menghasilkan kerugian 80 juta dan sedang merangkak naik. Ya, sebenarnya 80 juta itu PIPO apa itu apa sih? Jadi aku pernah topku adalah untung sekian, 80 juta. Terus itu pada waktu kripto turun tuh ya itu yang hilang. Tapi modalku nggak hilang sebenarnya. Iya, apa bakbo ya istilah kalau bahasa Jawa tuh impas. Betul. Keuntungan yang hilang. Dan itu aku harusnya akan dapat disupport investor gede-gede. Karena portofolioku bagus. Oh, Kan aku ini kan, ada portofolio anak stand up ada yang invest. Pernah ada yang mau invest 200 kan. 200 juta. Iya, tapi aku Yang mengelola, menjadi manajemen. Oh, itu juga jadi salah satu pintu penghasilan ya, Rif, ya? Kalau bisa jadi. Nah, itu cara kita mungkin dari mulut ke mulut ya tahu. Oh, si Arif nih main nih bagus nih dia hasilnya gitu. Iya, karena aku diam-diam karena aku belajar. Padahal aku dari orang forex dulu gitu, belajar terus caranya aku pakai yang forex dulu aku pakai. Terus ya aku tanya terus pada waktu pamer kan misalnya dapat pamer berapa persen bulan ini. Ya aku dikit gitu. Aku lihat portoku aku kasih anjing mangsa segini gitu. Ini kalau invest dulu berapa? Aduh enggak nerima gitu. Duit orang udah enggak apa-apa main-main aja gitu kadang gitu kan. Dan waktu itu udah sempat ada yang mau invest 200. Enggak, aku enggak mau aku. Ya ada yang mau, cuman kamunya nggak mau. Nah, tapi keren itu nggak mudah gitu. Analisa benar-benar ya karena udah di forex ya analisanya analisa teknis jatuhnya ya, technical analysis gitu. Ini yang baru aja portoku juga ngeri. Karena aku kan selalu mentargetkan keuntunganku berapa, jadi aku bekerja sesuai itu. Kayak misal yang sekarang kan targetku antara 5 sampai 10% satu bulan. Oke. Dari modal. Misal modalku 20 juta, Ya. ya aku akan dapat 2 juta tuh setiap bulan. Nah, itu aku ngitung, caranya ngitung, jadi aku hitung. Jadi pada waktu udah cukup ya udah cukup, aku bekerjanya segitu. Misalnya 2 juta itu sudah didapat di hari ketiga Nggak mungkin. nggak mungkin ya. Biasanya di Kalau yang sekarang dengan cara aman paling di hari-hari ke minggu ketiga gitu. minggu ketiga udah aman. Berarti Jadi minggu 4 ini santai. santai. Nah, emang sepadat apa gitu? Maksudnya kerjanya, mengamatinya, menghasilkan dalam 3 minggu itu padat banget. Kalau dulu yang sampai aku untung 80 itu, sampai rugi 80 juga. Itu adalah jam tidurku cuma 4 jam. Jam 4, 5, 6, 7, 8 jam. 8 bangun, jam 9 kerja kantoran. Udah. Waktu ini Pulang jam 6 sampai waktunya tiap hari. Tiap nongkrong gini aku ngecek berapa harganya, lihat berita. Oh, oke aman di situ. apa yang bikin turun gitu-gitu. Jadi aku pada waktu anak-anak nongkrong ya aku masih main itu. Itu seru sih sebenarnya. Kalau katalog, tapi aku lebih menganut sistemnya tuh yang emang bener investasi gitu. Analisaku adalah analisa aset, liabilities, ya analisa tradisional ya. Apa istilah? Fundamental atau teknikal? Fundamental berarti ya. Yang apa perusahaan ini asetnya berapa gitu-gitu kan. Fundamental ya. Kalau yang teknikal tuh yang Membaca grafiknya lah. grafik dari yang harga wajar itu fundamental apa teknikal? Kalau teknikal tuh mempelajari historinya, histori pergerakan grafiknya gitu. Lock and Hong termasuk yang fundamental atau teknikal Lock and Hong? Waduh, nggak paham tuh gitu. Loh, kamu nggak tahu Lock and Hong yang itu loh yang Warren Buffett-nya Indonesia? Waduh, aku nggak ada, aku ada ini sendiri. Ada juga ada. Gokil ini. Kalau banyak cara kan makin bingung. Iya sih benar. Yang penting tuh sebenarnya kita berinvestasi itu adalah tertib dengan aturan yang gitu. kita buat sendiri. Iya kan, bener kan? Kayak kita judi bola lah. Yang penting itu adalah konsisten, jangan emosian. Ya betul. Kita pegang satu tim itu sepanjang musim pegang tim itu terus, itu pasti akhir musim itu pasti menang. Kalau nggak kalah ya udah cuma 2 kemenangan. Tapi nggak, yang kadang-kadang bikin rusak kita entah itu di judi, entah itu di investasi saham, entah itu di kripto, emosian ya. Iya. Lihat angka wah lagi naik nih jual, lagi turun jual. Wah itu yang bikin kacau analisa tadi. Iya itu. Dan kondisiku sekarang sedang emosi.
Jadi Sedang emosimu aja tenang aja. Oh, emosi ketika lihat grafik ya. enggak, soalnya semua modalku all in. Jadi yang tersisa di rekening ya enggak cuman bisa hidup bulan depan, bulan ini doang. Tapi udah dengan perhitungan matang dong. Tidak. Nekat pokoknya bulan ini. Kita doakan semoga bulan depan konten-konten Arif tidak ada pukul-pukulan. Tidak. Jadi kalau ada konten yang pukul-pukulan atau kekerasan itu lagi emosi, berarti dia hancur investasi. Kita doakanlah semoga konten-konten dia Amin. tetap produktif. Gue jujur sangat terhibur dengan konten-kontennya Arif dari yang sekarang buka baju. Itu kamu buka baju bikin sendiri ya baju? Bikin sendiri. Itu Ada caranya. ada caranya kan? Ntar bulan depan November ku jual Wih gokil. merchandise. Arif Arif Alfiansyah. Alfiansyah baju robek. Dijual terpisah. Ya. Dijual terpisah depan dan belakang. Tapi keren lah itu maksudnya hal seperti itu bisa dikemas oleh Arif menjadi sebuah tontonan. Terus nyanyi sih itu udah paling kacau sih, maksudnya kayak bisa menjadi sebuah produk hiburan dengan benar, bisa laku dijual. Satu-satunya kamu ya Rif kayak di Indonesia ini. Iya. Ada nggak yang lain? Nggak ada. Nggak ada kan? Karena ya udah aku udah nancapin bendera. Siapapun ntar orang yang bikin kayak gitu ntar keingetnya pasti akan aku gitu. Keren itu harus dipertahankan sebagai sebuah brand. Apa ya, jatuh penyanyi apa ya Rif ya? Kalau Nggak dibungkus apa misalnya perkenalan gitu kayak perkenalan profesi di TV kan ada Arif stand up comedian kan. Arif penyanyi bukan penyanyi apa ya jatuh? Nggak ada, nggak tahu. Kamu harus cari nama formulanya Rif. Nggak ada. Jadi keren gitu kayak kalau ini pasti Arif nah gitu loh. Kayak Hudson tuh kan kayak penyanyi dua wajah, Hudson gitu. Kamu ini penyanyi ancur Arif Alfiansyah, tapi menghasilkan rupiah-rupiah yang banyak Amin. dari situ. Terima kasih Arif. Amin. Thank you banget. Banyak banget pelajarannya teman-temannya dari mulai bagaimana kita terus produktif dan yang terpenting melek financial portfolio. Itu penting banget. Ada yang mau disampaikan mungkin khusus untuk yang masalah tadi, masalah portofolio, bagaimana cara kita berinvestasi menabung. Penting ya. Ya kalau aku sih karena aku baru sadar bahwa di tahun berapa ya 2019 kayaknya sadarku udah telat ya ada pokoknya investasi harus deh buat kalian yang takut akan masa depan gitu. Karena kita nggak tahu kehidupan ke depan tuh kita akan kerja apa. Sebagai yang pekerjaan nggak tetap kayak saya ini gitu. Start pertama minimal yang baik untuk memulai investasi berapa rupiah yang di Kalau 500 yang pertama 500.000 cukup. cukup. 300.000 juga cukup. Dapat bisa menghasilkan beberapa rupiah untuk sebulan ke depan. Waduh nggak usah mikirin gitunya gitu. Karena sebenarnya kalau di saham tuh 100 sih cukup karena ada saham-saham murah juga kan. Oh iya. Yang harganya 100 ribuan per 100 lembarnya. Dan itu membuktikan sebenarnya berarti itu membuktikan kita bisa disiplin gitu ya dengan rupiah yang 500.000 rupiah untuk start aja itu mendisiplinkan diri kita untuk mau memulai. Itu yang penting sih Rif ya. Karena nggak ada yang besar tanpa langkah pertama. Betul. Itu. Terima kasih Arif Alfiansyah, terima kasih teman-teman yang udah nonton Ngono kali ini. Kalau lu suka silakan like, comment, share, subscribe Ngono kita kali ini. Kita akan ketemu lagi di Ngono-Ngono selanjutnya. Terima kasih Arif Alfiansyah. Sukses terus. Sukses terus. Sampai jumpa. Dadah.